Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satu Rumbun channel Kak sini guys. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat walafiat ya guys, amin. Dan sebelum video ini saya lanjutkan, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe Satu Rumbun channel ini ya guys. Saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur panjang, serta diberikan kelancaran rezekinya guys, amin. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video-video di channel ini, tidak ada salahnya ya teman-teman bantu satu subscribe dekat bawah nih ya guys, tekan tombol subscribe dekat bawah nih guys, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk channel saya guys. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke guys, kita lanjut. Jadi dekat video kali ini saya nak sedikit bercerita tentang, kalau sekarang ini kan tengah pandemi COVID-19 nih ya guys, yang banyak ramai, yang semalam pun saya telepon dekat kampung, dekat orang tua saya cakap bertanya dengan saya. Dia cakap, gimana di Malaysia, kamu kerja apa enggak? Gimana di Malaysia, di tempat kamu aman atau tidak, seperti itu. Jadi karena apa? Mungkin orang-orang di sana tuh juga menonton dari televisi ya guys, menonton berita-berita seperti itu. Jadi mungkin yang semalam case di Malaysia ini mencapai 9.000 tuh masuk dalam berita televisi yang dekat Indonesia. Jadi mereka itu tonton, mereka risau kan, anak-anaknya bekerja dekat sini tuh keadaannya macam mana, keadaannya sehat ke tak sehat, seperti itu guys. Jadi saya kat sini nak sedikit bercerita. Jadi hari ini 31 hari bulan, hari Isnin, dan hari ini adalah last kerja sebelum esok akan dilaksanakan lockdown total ya guys untuk seluruh negeri Malaysia ini guys. Jadi sudah ada peraturan yang sudah ditertibkan dari pihak Kementerian Kesehatan Malaysia ya. Kita akan tengok nanti keputusannya. Jadi kan karena saya ini kerja kilang dekat sini ya guys, kan di sini tuh banyak case-case, terutama sekarang ini yang menyumbang banyaknya case itu dari case perkilangan atau sektor industri ya guys. Dikarenakan kan di kilang kan pasti ramai orang ya, tak mungkin kalau kilang kita ramai orang, macam mana pun nak buat kerja kan, seperti itu. Jadi pasti dia akan menyumbang case terbanyak seperti itu guys. Jadi kita pun kena hati-hatilah. Mungkin kalau kilang untuk ditutup sementara, mungkin ya itu memang jalan yang terbaik untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini dekat Malaysia ini ya guys, supaya tidak ada jangkitan-jangkitan atau case-case baru yang lebih banyak lagi ke depannya. Dan ini keputusan yang mungkin sangat berat ya untuk kerajaan Malaysia ya. Karena ini menyangkut ekonomi negara ya guys, karena kalau kita di lockdown lagi kan otomatis ekonomi akan sedikit down seperti itu. Tapi mau apa boleh kata, kalau memang ini adalah jalan satu-satunya, kerajaan pun harus lakukan ini ya guys. Dan saya sebagai pekerja kilang pun kalau dicutikan 14 hari, itu pun kalau ada penurunan atau ada perubahan 14 hari ya guys. Kalau itu masih belum ada penurunan, belum efektif, akan dilaksanakan lagi lockdown fase kedua, yaitu 14 hari ke depannya lagi. Dan itu pun tak tahu lagi seperti apa, kita tengok nanti start hari bulan 1 ini, start 1 hari bulan ini sampai 14 hari bulan ya guys. Kalau mudah-mudahan saja lah, kita berharap semua itu oke ya guys, semua itu bisa berkurang dan kita bisa kembali beraktivitas lagi, kita bisa kembali lagi bekerja seperti semula lagi. Karena apa? Karena besok pun tempat saya kerja itu sudah ikut lockdown, ikut ditutup juga sampai 14 hari bulan ya guys. Itu belum ada info-info terbaru lagi. Dan nanti pun saya akan kerja masuk pukul 4, dan saya akan balik pukul 11 malam, 8 jam saja kerja. Dan orang pagi ini kerja masuk pukul 8, balik pukul 4 petang. Jadi hari ini adalah last kerja, kita tutup mesin semua. Jadi kita tengok dulu keputusan dari Kementerian Kesehatan Malaysia ya, seperti apa peraturan-peraturan yang terbaru ini ya guys. Kita akan dengarkan sama-sama. Dengan pelaksanaan PKP ini, semua sektor perkilangan adalah tidak dibenarkan, kecuali mengikut sektor-sektor seperti berikut. Yang pertama, aero angkasa, iaitu komponen dan maintenance, repair dan overhaul. Yang kedua, bagi perkilangan
makanan dan minuman. Oh, jadi ini untuk sektor perkilangan ini semacam, kalau untuk perkilangan makanan dan minuman itu boleh beroperasi ya guys, tapi kalau untuk sektor perkilangan yang lain-lain itu tak boleh beroperasi guys. Lanjut. Ini semua sektor perkilangan ya. Semua sektor perkilangan. Yang ketiga bahan pembungkusan dan pencetakan dan bahan makanan dan kesihatan, barang-barang penjagaan diri dan bahan pencuci. Kelima keluaran penjagaan kesihatan dan perubatan. 12 perkilangan yang kita buka, yang lain semuanya ditutup. Dan yang dibuka pun kapasiti bekerja adalah setakat 60% bekerja sahaja. Oh, jadi di lockdown yang kali ini 1 hari bulan sampai 14 hari bulan ini perkilangan tuh dibetulkan, tapi perkilangan yang makanan, minuman, alat-alat kesehatan tapi dibenarkan beroperasi, tapi tidak melebihi 60%, ataupun mungkin dalam, misalkan ada 100 orang yang bekerja ya mungkin 60 orang lah yang bekerja gitu guys. Kita lanjutkan. Dan kita berharap supaya sektor perkilangan yang dibuka dengan 60% itu akur dengan arahan yang diberikan oleh kerajaan. Sebab saya baca dalam media sosial dan hantaran-hantaran yang dibuat, walaupun ketika itu kita telah mensyaratkan hanya 60% yang bekerja, tetapi daripada aduan yang saya terima melalui media sosial dan hantaran-hantaran melalui IG dan sebagainya, dimaklumkan terdapat majikan yang memaksa pekerja mereka bekerja, iaitu melebihi daripada 60% yang ditetapkan. Jadi saya harap Oh, jadi semasa PKP yang lepas itu kan yang diajukan untuk, yang dibenarkan untuk bekerja itu hanyalah 60% dari semua pekerja ya guys. Tapi dari pihak Kementerian Kesehatan nih, dia mendapatkan aduan dari banyak majikan yang mempekerjakan pekerja itu 100%. Jadi dia macam tidak patuh terhadap aturan ataupun undang-undang yang ditetapkan seperti itu ya guys. Jadi ini mungkin juga seperti inilah yang kadang bisa menyebabkan kasus COVID-19 ini semakin meningkat ya guys. Karena apa? Karena tidak patuhnya terhadap aturan yang berlaku guys, seperti itu. Kita lanjut. Seperti ini tidak berlaku kepada sektor ataupun perkilangan yang kita benarkan, dan jika ianya berlaku, saya harap pekerja-pekerja tersebut membuat aduan kepada pihak penguatkuasa di bawah Kementerian Sumber Manusia dan melaporkan juga kepada pihak polis. Dan saya minta daripada pihak polis dan penguatkuasa Kementerian Sumber Manusia supaya mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Oh, jadi kalau misalkan dibenarkan beroperasi itu 60%, tapi kita disuruh masuk 100%, kita disuruh membuat aduan atau kita disuruh melaporkan seperti itu ya guys, mungkin di pihak polis dan sebagainya, seperti itu yang berkuasa ya. Nanti mungkin pihak dari kementerian ini akan, dari pihak yang berwajib, dia akan membuat tindakan seperti itu guys. Begitu juga yang telah pun diarahkan tutup, jangan ada yang membukanya secara haram. Jadi saya beri peringatan bahawa jangan langgar arahan yang diberikan oleh kerajaan ini. Jadi sudah jelas tadi dekat video yang kita dengarkan, kita lihat sama-sama ya guys, bahwa yang dibenarkan itu hanyalah sektor industri makanan, minuman, kesehatan, dan seperti sabun dan lain seperti itu ya guys. Dan itu pun dibenarkan beroperasi hanyalah 60%, tidak boleh 100%, tidak boleh semua orang masuk kerja, hanya 60% saja, seperti itu guys. Jadi nasiblah seperti saya ini yang bekerja kilang elektronik seperti ini. Jadi ya mau gimana lagi, kita sebagai TKI di sini kita harus patuhi aturan, kita harus ikut undang-undang yang berlaku. Kalau memang disuruh untuk berehat sekejap 14 hari ya kita ikuti undang-undang yang berlaku guys, seperti itu.
Jadi apapun yang undang-undang kerajaan kita harus ikut, seperti itu guys. Jadi start esok kita udah cuti sampai 14 hari bulan. Harap-haraplah case ini boleh semakin menurun dengan diadakannya lockdown seperti ini ya guys. Dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesehatan dimanapun kita berada ya guys. Dan sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua dari Indonesia ataupun dari Malaysia yang sudah selalu mensupport channel saya ini. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, murah rezekinya guys, dan patuhi SOP yang berlaku dimanapun berada. Kita jaga kita, dan semoga bumi kita ini segera pulih dari wabah COVID-19 ini, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti semula lagi tanpa ada rasa takut-takut seperti sekarang ini lah ya guys. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.